Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mariam Tris Damayanti dengan nomor NIM 221338. Pada saat ini, saya akan membawakan materi dengan judul Konsep Etika Praktik Perpajakan atau Cara Penghindaran Pajak. Pengertian penghindaran pajak. Penghindaran perpajakan atau tax avoidance adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara. Menurut James Kessler, pengertian tax avoidance dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan yang memiliki karakteristik yaitu memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. 2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan yang memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak dan adanya transaksi yang direkayasa. Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bisa jadi berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian tax avoidance itu sendiri. Pilihan bentuk usaha. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pemilik tunggal sehingga kegiatan manajemen, tanggung jawab, dan risikonya dikuasai pemilik usaha tersebut. Biasanya, perusahaan ini tidak memerlukan modal yang begitu besar. Seluruh keuntungan dan labanya dikuasai penuh oleh pemilik. Tetapi untuk mengembangkannya sangat bergantung pada kemampuan pemilik. Contoh usaha perseorangan, misalnya salon, laundry, bengkel, dan sebagainya. Persekutuan dalam kurung partnership. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki atau bersama-sama dalam menjalankan suatu perusahaan guna mendapat keuntungan atau laba. Yang termasuk dalam usaha persekutuan atau dalam kurung partnership yaitu firma dan persekutuan komanditer. Pengertian firma dan persekutuan komanditer. Firma adalah suatu persekutuan yang dibentuk supaya dapat dijalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para anggotanya
dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Di dalam firma, para anggotanya memiliki kekuasaan yang tertinggi. Setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, semua anggota harus ikut bertanggung jawab kepada semua perikatan persekutuan firma, meskipun firma tersebut dibuat oleh anggota lain. Persekutuan komoditer adalah bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Satu pihak dalam persekutuan komoditer bersedia memimpin, mengelola perusahaan, serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Sedangkan pihak lainnya hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia memimpin dan hanya bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang disertakan. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang modal usahanya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal perseroan terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa kita terima. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.